Baik, perkenalkan saya Farah Zaran Antoni dengan NIM 21109530022. Oh, lalu saya Irsyad Al-Ghifari dengan NIM 2210951003. Saya Francisco Sasisi Andika Darmawan dengan NIM 2210951014. Berikut merupakan penjelasan tentang modul 4 robot arm manipulator. Oke, mengalir sih. Bismillahirrahmanirrahim. Eh, baik, kali ini kami akan menjelaskan eh, materi tentang robot arm manipulator. Nah, jadi sebelum saya akan menjelaskan dulu tentang robot arm manipulator. Jadi robot arm manipulator adalah eh, perangkat mekanis yang terdiri dari serangkaian sambungan dan aktuator yang dirancang untuk memanipulasi objek dengan presisi yang sangat tinggi. Umumnya digunakan pada industri otomasi pabrik, pembuatan dan penanganan material berbahaya. Robot ini memiliki lebih dari satu DOF umumnya. Manipulator ini mampu untuk melakukan berbagai tugas seperti mengangkat, memutar, dan memindahkan objek. Untuk robot manipulator sendiri itu merupakan tiruan kinematika dari lengan manusia. Oke, baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Eh, Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian-bagian dari robot arm manipulator. Yang pertama yaitu adalah base. Base adalah bagian yang menjadi fondasi dan penopang seluruh struktur robot. Basis biasanya ditempatkan pada permukaan yang stabil dan dapat dipasang secara permanen atau bergerak di atas rel. Lalu terdapat link. Link merupakan segmen atau lengan yang menghubungkan sambungan atau join satu dengan lainnya. Link ini adalah bagian yang bergerak dan membawa end effector mendekati objek yang akan dimanipulasi. Lalu berikutnya adalah join. Join adalah sambungan yang menghubungkan dua link dan memungkinkan gerakan relatif di antara mereka. Terdapat berbagai jenis join, seperti rotasi dan translasi, yang masing-masing memberikan derajat kebebasan atau DOF yang berbeda. Lalu end effector. End effector merupakan bagian yang paling ujung dari manipulator yang berinteraksi langsung dengan objek. End effector bisa berupa gripper, alat las, alat pemotong, atau alat khusus lainnya tergantung pada aplikasi robot. Nah, ini merupakan gambar dari berbagai jenis robot dengan berbagai DOF. Ada Cartesian robot, Cylindrical robot, Polar robot, Skala robot, dan Angular robot. Lalu terdapat derajat kebebasan atau degree of freedom. Derajat kebebasan ini adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan jumlah gerakan independen yang dapat dilakukan oleh satu sistem mekanis. Dalam konteks robot manipulator, DOF mengacu pada jumlah sumbu atau arah di mana dengan robot dapat bergerak. Itu terdiri dari sumbu kartesian, yaitu X, Y, Z. Selanjutnya, untuk penjelasan DOF pada robot manipulator akan dijelaskan oleh teman saya, itu Franciscus Zizi Andika. Oh, baik, terima kasih. Untuk penjelasan DOF pada robot arm manipulator, yang pertama itu translasi linear, gerakan sepanjang sumbu X, Y, atau Z, di mana di sini dilihat untuk X-aksis itu gerakan horizontal ke kiri dan ke kanan, untuk Y itu gerakan horizontal ke depan dan ke belakang, kemudian untuk Z itu gerakan vertikal naik dan turun. Yang kedua itu rotasi, gerakan berputar di sekitar sumbu X, Y, dan atau Z. Yang pertama itu adalah roll, yaitu gerakan memutar pergerakan tangan. Kemudian pitch, itu sekitar sumbu Y seperti mengangguk. Dan curl, itu seperti menggelengkan kepala. Jumlah DOF sendiri menentukan fleksibilitas dan kemampuan manuver dari robot manipulator. Kemudian yaitu inverse kinematic. Inverse kinematic adalah proses menghitung parameter
sendi atau join parameter yang diperlukan untuk menempatkan n efektor. Berikut adalah gambar contoh dari robot arm manipulator, di mana jikalau join ke n efektor itu forward, sedangkan kebalikannya itu inverse. Untuk menentukan dari inverse kinematik itu ada 3 solusi, yaitu solusi aljabar, yaitu menggunakan persamaan dan dalam bentuk matriks, solusi numerik, menggunakan tebakan awal dan melakukan iterasi, kemudian solusi geometris, yaitu menggunakan trigonometri. Kemudian ada pembahasan tentang modul OpenRB 150, yaitu adalah sebuah modul controller yang dirancang untuk digunakan dengan motor dynamic cell dan robotik, yang memungkinkan pengguna untuk mengontrol motor dengan cara terstruktur dan terintegrasi. Fiturnya itu kontrol multi servo, komunikasi, antarmuka pengguna, daya dan stabilitas, kompatibilitas, dan sejenisnya. Berikut adalah spesifikasi dari OpenRB 150, dan ini adalah pin-pinnya. Mungkin sekian, dikembalikan ke moderator. Baik, berikut merupakan video percobaan dari kami. Baik, saya akan menjelaskan tentang percobaan sapi pada robotika pada modul robot arm manipulator. Yang pertama-tama itu di sini ada mode home, di mana mode home itu untuk seluruh dimensinya itu menghadap ke atas, yang mana itu menunjukkan Z-nya itu. Maka kita akan mencari untuk sudut X dan Y untuk mencari objek untuk mendapatkan objek yang ini. Ini adalah robot arm manipulator, di mana di sini jika diletakkan suatu objek, di sini kita bisa mengukur dari sumbu X dan Y. Di sini kita lihat kita mengukur sumbu Y dengan melihat situasi seperti ini. Kemudian terukur di situ 17 cm, di mana nanti di program kita letakkan, kita kodekan 170, dan untuk mengukur X-nya di sini kita lihat sisi yang paling mendekati ujung n efektor, di sini juga 17. Jadi kita masukkan programnya juga 170. Mencari koordinat dari kotak kuning yang ada di papan praktikum. Selesai ukur, didapatkan X sama dengan 20 cm, di mana di sini hitungannya mm. Lalu kita masuki mode 6, lalu kita enter. Baik, dapat dilihat bahwa robot arm manipulator n efektornya didekatkan kepada box yang akan kita ambil. Ini merupakan penerapan dari inverse kinematik, di mana kita menginputkan koordinat dari n efektor, lalu robot arm manipulator itu sendiri akan menghitung derajat per masing-masing sendi untuk mencapai koordinat n efektornya.